Obat tetrasiklin kelas C 2020. Anggota kelompok 7 terdiri dari Immanuela Sagitalisti, Indira Rahmawati, Ityana Farhanah, Karena Prasanti, Kumala Alsya, dan Laili Nurhikmah. Translasi dalam genetika dan biologi molekuler adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Mengapa sih perlu diadakan translasi? Nah, tujuannya yaitu untuk menerjemahkan kode DNA sehingga dapat dihasilkan rantai polipeptida yang menyusun protein. Selanjutnya, dengan adanya translasi nanti akan berakibat seperti apa? Yang pertama yaitu terbentuknya polipeptida yang menyusun protein. Selain itu, hasil akhir dari sintesis protein sendiri yaitu terbentuknya protein fungsional seperti enzim, hormon, keratin, dan hemoglobin. Contoh obat yang menghambat translasi DNA adalah tetrasiklin. Tetrasiklin merupakan obat antibiotik spektrum luas dan bersifat bakteriostatik, sehingga dapat digunakan dalam pengobatan infeksi bakteri dan merupakan inhibitor sintesis protein. Mekanisme kerjanya adalah dengan mengikatkan diri pada subunit ribosom 30S. Kemudian mencegah akses amino asid tRNA di lokasi akseptor pada kompleks mRNA ribosom, sehingga dapat menghambat sintesis protein bakteri. Namun tetrasiklin kegunaannya sudah menurun karena meningkatnya resistensi bakteri. Tapi obat ini tetap menjadi pilihan untuk infeksi bakteri seperti menghentikan pertumbuhan bakteri, salah satunya bakteri penyebab jerawat. Obat ini dapat bekerja secara optimal jika diminum saat perut kosong, yaitu sekitar 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan bagi penderita penyakit MAH. Dosis tetrasiklin tergantung pada jenis pengobatannya. Salah satunya untuk pengobatan jerawat, dosis tetrasiklin yang diperlukan adalah 250 sampai 500 mg per hari. Efek samping dari tetrasiklin antara lain mual, muntah, diare, dan iritasi esofagus. Lalu ada efek samping lainnya yang jarang terjadi seperti hepatotoksisitas, pankreatitis, gangguan darah, dan reaksi hipersensitivitas. Sakit kepala dan gangguan penglihatan dapat sebagai pertanda adanya benign intracranial hypertension atau terapi dihentikan. Lalu jika digunakan oleh anak usia kurang dari 8 tahun, tetrasiklin bisa menyebabkan timbulnya efek samping berupa perubahan warna gigi yang bersifat permanen, karena tetrasiklin dideposit di jaringan tulang dan gigi yang sedang tumbuh, sehingga menyebabkan pewarnaan dan kadang hipoplasia pada gigi. Lalu struktur kimia tetrasiklin terlampir pada PowerPoint.
Obat tetrasiklin bekerja dengan menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Bakteri-bakteri yang dihambat antara lain bakteri penyebab jerawat yaitu Propionibacterium acnes, Staphylococcus aureus, dan Staphylococcus epidermis. Kemudian ada bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis yaitu bakteri Treponema pallidum. Lalu ada bakteri penyebab penyakit gonorea yaitu bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian ada bakteri penyebab antraks yaitu bakteri Bacillus anthracis. Lalu ada bakteri penyebab kolera yaitu Vibrio cholerae dan Vibrio eltor. Lalu juga ada bakteri penyebab brucellosis yaitu bakteri Brucella. Kemudian mekanisme tetrasiklin. Yang pertama, tetrasiklin akan menempel kepada subunit 30S ribosom. Lalu, penempelan ini akan menyebabkan aminoasil tRNA tidak dapat berikatan dengan kodonnya dari mRNA pada sisi A ribosom, sehingga kodon pada mRNA tidak dapat diterjemahkan menjadi polipeptida. Hal ini menyebabkan translasi tidak bisa dilangsungkan, sehingga sintesis protein akan terhambat. Setelah melalui mekanisme sebagaimana yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya, tetrasiklin juga tentunya memiliki efek, baik efek farmakologis maupun efek samping. Efek farmakologis ini dapat dilihat dari indikasi obat untuk mengetahui apa sih tujuan penggunaan obat tetrasiklin. Adapun indikasi tetrasiklin yaitu eksaserbasi bronkitis kronis, brucellosis, chlamydia, mikroplasma, dan rickettsia, efusi pleura, dan sirosis acne vulgaris. Selain itu, perlu juga diperhatikan kontraindikasi obat tetrasiklin untuk menghindari efek yang tidak diinginkan. Adapun kontraindikasi obat tetrasiklin yaitu berkontraindikasi terhadap wanita hamil dan laktasi, karena obat tetrasiklin dapat menghambat pertumbuhan tulang dan klasifikasi gigi. Karena itu juga, tetrasiklin tidak boleh digunakan setelah bulan keempat masa kehamilan dan anak-anak di bawah 8 tahun. Semua itu disebabkan karena bakteri kehilangan mekanisme transport aktif terhadap tetrasiklin, atau berkurangnya permeabilitas terhadap tetrasiklin. Hal ini menyebabkan rendahnya kadar tetrasiklin di dalam sel sehingga mengurangi efektivitasnya. Oleh karena itu, perlu ketepatan dosis dalam pemakaian obat untuk menghindari terjadinya resistensi dan efek buruk lainnya. Dosis obat yang rendah atau di bawah ketentuan menyebabkan tidak tercapainya tujuan terapi, bahkan dapat menyebabkan resistensi. Sedangkan penggunaan obat dengan dosis melebihi ketentuan atau overdosis dapat menyebabkan toksik atau menjadi racun di dalam tubuh. Semua itu disebabkan karena bakteri kehilangan mekanisme transport aktif terhadap tetrasiklin, atau berkurangnya permeabilitas terhadap tetrasiklin. Hal ini menyebabkan rendahnya kadar tetrasiklin di dalam sel sehingga mengurangi efektivitasnya. Oleh karena itu, perlu ketepatan dosis dalam pemakaian obat untuk menghindari terjadinya resistensi dan efek buruk lainnya. Dosis obat yang rendah atau di bawah ketentuan menyebabkan tidak tercapainya tujuan terapi, bahkan dapat menyebabkan resistensi. Sedangkan penggunaan obat dengan dosis melebihi ketentuan atau overdosis dapat menyebabkan toksik atau menjadi racun di dalam tubuh. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan.